Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apakah dasar peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam suatu upaya menciptakan perdamaian dunia. Apa sih pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negaranya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Bagi negara kita sendiri, hubungan internasional adalah sebagai bentuk penerapan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan di segala bidang, termasuk juga dan untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita lanjutkan kepada pengertian hubungan internasional itu sendiri. Apa itu hubungan internasional? Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, atau politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Nah, untuk memperjelas akan dijelaskan di sini mengenai tiga konsep hubungan internasional. Ada tiga konsep dalam membangun hubungan internasional, yaitu hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya. Dan yang kedua adalah politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara tersebut serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Konsep yang ketiga adalah politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional.
Itu adalah 3 konsep dari hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, membangun hubungan ditujukan adanya kerjasama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Adanya hubungan internasional itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal yaitu berupa adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya, seperti adanya kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Di dalam membangun hubungan internasional, ini didasarkan juga adanya asas dari hubungan internasional. Nah, asas hubungan internasional yang didasarkan kepada kekuasaan negara, warga negaranya menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970 antara lain yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Asas yang kedua adalah asas kebangsaan, yaitu sebagai sebuah kerjasama internasional dengan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan oleh setiap negara kepada seluruh elemen, seluruh warga negaranya. Sehingga fakta inilah setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan dari negaranya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua. Yang keempat adalah asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Dan asas yang terakhir adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan oleh kedua belah pihak, sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sarana-sarana hubungan internasional. Dalam membangun hubungan internasional, tentu ada sarana internasional yang meliputi antara lain satu, diplomasi, yaitu perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, adanya negosiasi, yaitu perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, adanya lobby, yaitu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, adanya propaganda, yaitu suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Yang kelima adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang keenam adalah kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kita akan bahas mengenai kondisi politik
global bangsa kita di awal kemerdekaan. Ya. Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada suatu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari adanya Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa negara Indonesia untuk menentukan sikap. Walaupun usianya masih sangat muda, baru berdiri negaranya menyatakan kemerdekaan, sikap Indonesia tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia bahwa negara kita mengambil keputusan sebagai negara yang tidak memihak kepada blok manapun. Ya. Sikap politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Politik bebas aktif, di mana Indonesia tidak berpihak kepada blok manapun. Dengan kata lain, ingin menjalin hubungan internasional dengan negara lain dengan menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peristiwa yang jelas menggambarkan bagaimana kerjasama bangsa kita dengan berbagai negara lain. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi berikutnya, Ibu akhiri terlebih dahulu materi sampai kepada kondisi politik di awal kemerdekaan bangsa kita. Minggu depan kita akan lanjutkan kepada politik luar negeri bebas aktif. Semoga apa yang disampaikan Ibu kali ini banyak memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.